Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya banggakan, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jinayah atau kita kenal dengan tindak pidana. Namun sebelum kita membahas secara detail tentang jinayah ini, saya terlebih dahulu akan memaparkan peta konsep pembelajaran materi jinayah ini. Yang pertama kali akan kita bahas adalah pengertian jinayah, kemudian macam-macam jinayah, lalu hukuman jinayah. Perlu digarisbawahi, di sini ada macam-macam jinayah. Tentunya ini berimbas kepada jenis atau macam hukuman jinayah itu sendiri. Tergantung kepada berat, sedang, ringannya jinayah, maka hukuman bagi pelaku juga bermacam-macam tergantung kepada tindak pidana yang dilakukan, apakah berat, sedang, atau ringan. Baik, kita mulai dari pengertian jinayah. Pengertian jinayah atau kata jinayah secara bahasa itu merupakan bentuk ketiga atau masdar dari fi'il madhi jana dan fi'il mudhari'nya yajni, masdarnya adalah jinayah. Kata jinayah ini memiliki arti melakukan dosa atau kesalahan. Jadi, perbuatan yang menimbulkan dosa atau perbuatan salah itu secara bahasa bisa digunakan atau bisa dinamai dengan jinayah. Sedangkan secara istilah, jinayah itu sendiri adalah pelanggaran terhadap badan seseorang, di mana pelanggaran itu akan mengakibatkan dilaksanakannya qisas atau diyat. Jadi orang menyebabkan orang lain mati atau menyebabkan orang lain cacat, maka pelanggaran-pelanggaran seperti itu ada hukumannya, ada konsekuensinya, bisa berupa qisas atau diyat. Nah, sekarang kita lanjut kepada macam-macam jinayah. Jinayah itu ada dua, ada jinayah pembunuhan, ada jinayah penganiayaan. Masing-masing dari jinayah ini terbagi lagi. Jinayah pembunuhan itu ada pembunuhan sengaja atau qatlul amdi. Yang kedua, pembunuhan seperti sengaja atau qatlu syibhil amdi. Dan yang terakhir adalah pembunuhan tersalah atau yang kita sebut dengan qatlul khata'. Sedangkan jinayah penganiayaan itu ada dua, ada penganiayaan berat atau besar dan ada penganiayaan ringan. Tentunya dari pembagian ini memiliki konsekuensi masing-masing sesuai dengan level atau berat dan ringannya tindak pidana itu. Kita bahas tentang pembunuhan itu. Pengertian pembunuhan adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik itu dilakukan secara sengaja atau tidak, baik melalui alat yang menurut kebiasaan mematikan atau tidak, baik yang tajam maupun tumpul. Nah, dari definisi ini kita bisa memberikan kesimpulan bahwa pembunuhan ada 3 macam seperti telah dikemukakan secara sekilas di awal, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan seperti sengaja, pembunuhan tersalah. Mari kita bahas masing-masing dari ketiga macam pembunuhan tersebut.
Yang pertama, pembunuhan sengaja atau qatlul amdi. Pembunuhan sengaja yaitu pembunuhan yang telah direncanakan dengan menggunakan alat yang mematikan, baik alat itu berupa alat tajam ataupun tumpul. Misal, ada seseorang ditikam dengan pedang, tombak, atau benda-benda lain yang tajam, di mana dengan penusukan itu, menurut kebiasaan, pasti korban akan mati. Atau dengan benda tumpul, besi misalnya, dipukulkan ke kepala seseorang yang akhirnya menyebabkan kematian. Nah, tentunya di dalam pembunuhan sengaja ini harus ada motif, kesengajaan, niat dari pelaku untuk menghilangkan nyawa seseorang, sehingga terkategorikan sebagai pembunuhan sengaja. Lalu apa konsekuensinya? Maka konsekuensi dari pembunuhan sengaja ini adalah kisos. Ini dengan syarat apabila keluarga korban tidak memaafkan. Tetapi jika keluarga korban itu memaafkan, maka pelaku itu tidak dikisos, tetapi dia harus membayar diyat muwalladah, yaitu denda yang berat. Kemudian jenis yang kedua atau macam yang kedua yaitu pembunuhan seperti sengaja. Pembunuhan seperti sengaja ini didefinisikan segala atau pembunuhan yang dilakukan seseorang tanpa niat membunuh dan menggunakan alat yang menurut kebiasaan tidak mematikan, tetapi ternyata hal itu menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Misal, ada orang yang sedang bergurau, misalnya main dorong-dorongan ringan, ternyata yang didorong jatuh dan akhirnya meninggal. Nah, perbuatan seperti ini terkategorikan sebagai pembunuhan seperti sengaja. Atau contoh yang semisal, ada orang yang berburu menggunakan senapan angin yang pelurunya kecil dan itu tidak membahayakan. Ternyata ketika ia sedang membidik burung, ternyata peluru itu menyasar ke mata korban, akhirnya meninggal. Nah, perbuatan seperti ini terkategorikan sebagai pembunuhan seperti sengaja. Lalu, apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah dia harus membayar atau pelaku harus membayar diyat mughalladah, denda yang berat. Ini hukuman bagi pelaku pembunuhan seperti sengaja. Lalu, pembagian yang terakhir yaitu pembunuhan tersalah. Apa pembunuhan tersalah itu? Adalah pembunuhan atau perbuatan tanpa maksud melakukan kejahatan, tetapi mengakibatkan kematian seseorang. Yang pertama, memang tidak ada unsur niat, kesengajaan. Yang kedua, memang tidak ada alat yang digunakan untuk membunuh itu. Satu contoh, pekerja jalan raya yang sedang membuat gorong-gorong atau lubang di tengah jalan tanpa memberi rambu-rambu bahwa di situ ada lubang. Suatu ketika ada pengendara motor malam-malam yang tidak melihat gorong-gorong itu, sehingga ia terjatuh akhirnya meninggal. Perhatikan, di sini tidak ada unsur kesengajaan, tidak ada niatan, dan juga tidak ada alat yang digunakan untuk membunuh.
Maka contoh seperti ini terkategorikan sebagai pembunuhan tersalah. Dan contoh-contoh yang semisal. Maka konsekuensinya pembunuhan tersalah seperti ini adalah membayar diyat mukhaffafah. Nah, inilah sekilas tentang pelajaran kita tentang jinayah pada hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Dan pada akhirnya mari kita doa bersama, mudah-mudahan ilmu ini dikembalikan oleh Allah ketika kita membutuhkan. Dan mari kita berdoa, Rabbana inna nasta'udi'uka ma 'allamtana fardudhu inda hajatina ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.